Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat-sahabat sekalian. Ya, kali ini kita akan memberikan tutorial cara sederhana panen lebah Heterotrigona itama Stinglesby atau Meliponini ya, yaitu lebah tanpa sengat. Jadi sangat simpel sebenarnya, teman-teman ya. Ya, mari kita saksikan. Dalam video tutorial kali ini, alat bahan yang kita perlukan adalah pertama adalah ini adalah sedotan kecil ya, karena kita hanya panen satu stok, tidak banyak. Dan selanjutnya ada kayu kecil untuk membuka kantong lebah trigonanya ya, seperti tusuk sate. Ujungnya kita runcingi, lalu alat tadi kita masukkan ke dalam mangkuk kecil ya, supaya lebih terjaga kebersihannya di kebun. Dan tentunya tempat penampung madunya ya, ini kita pakai botol madu yang sudah habis sebelumnya ya, kita beli ya. Dan kita coba ya timbang berapa nanti madu yang kita hasilkan. Kita timbang dulu berapa berat botol madu ini ya. Bisa kita lihat sekitar berapa itu ya, 50. Ini 250 ya, 200, 150, 150. Oh ya, ini 25 gram begitu ya, 25 gram. Mari nanti kita timbang lagi berapa berat setelah diisi oleh madu yang kita panen nanti ya. Sahabat sekalian, saat ini kita akan menuju lokasi stop kita, koloni lebah Trigona itama kita ya. Tidak jauh dari rumah kami, kebetulan di sekitar rumah juga di tempat kami tinggal ya. Jadi sangat asik beternak Trigona itama ini. Kita bisa panen madu dekat dengan rumah kita sendiri, tidak perlu jauh-jauh apalagi ke hutan alam, dan tidak perlu peternakan yang khusus ya, karena lebah Trigona bisa mengambil nektar dari rumput-rumput ataupun berbagai macam jenis tanaman yang berbunga, ataupun ya bisa juga dari ekstra flora gitu kan ya, karena kita ketahui madu itu bisa dihasilkan dari flora, ada juga yang dari ekstra flora ataupun bagian cabang batang tanaman, dan ada juga yang dari madu embun ataupun hasil ekskresi serangga lainnya begitu ya. Ayo kita ikuti video ini sampai selesai ya. Kita sudah sampai ya di lokasi penempatan stop Trigona itama kita. Standar ya, kita tanam tanaman yang disukai oleh lebah seperti kaliandra ya, dan sebenarnya kita usahakan juga di sini tuh ada beberapa jenis bunga, namun karena kondisinya agak teduh ya, tidak terlalu banyak yang hidup ya. Jadi kita betul-betul ya mengandalkan kaliandra ini dan bunga kelapa, bunga pisang ya, bunga cabai, ada 1-2 cabai yang masih kami sisakan di sini, masih tinggal. Nah, terus ada sukun di sini, ada belimbing ya di sana. Ini bisa kita perhatikan sekitarnya ini memang kebun sih, lebih tepatnya kebun kelapa, ada sukun dan aren juga ya.
Ya begitu. Jadi tanaman yang khusus untuk lebah ini bisa dibilang hanya Kaliandra ini, ya. Namun bagaimana hasilnya? Baik, nanti kita coba lihat ya. Ini adalah stupnya. Sudah tepat berada di depan log koloni. Adalah log koloninya, Trigona itama, Heterotrigona itama. Jadi marganya Heterotrigona spesies itama. Bisa kita ketahui ada juga Heterotrigona bakeri, ada juga Heterotrigona ya ada 3 ya, Erythrogastra ya, yang terkenal dari marga Heterotrigona ini. Sementara untuk Leviceps sendiri itu sebenarnya bukan dari marga yang sama ya, dengan Heterotrigona, dia dari marga yang berbeda ya, seperti orang Batak, orang Cina ya, orang Padang, orang Sumatera Barat ada marga lebah juga ya. Seperti itu. Jadi dalam taksonomi kan itu perlu juga kita sampaikan ya. Bisa kita lihat di log Trigona itama ini, kita di sini tidak ada stup ya sebenarnya ya. Ini bisa kita kenalkan lagi kepada pemirsa. Yang di bawah itu namanya adalah kayu untuk penumpu saja ya. Itu karena ini Kalimantan ya. Di sini ulin banyak, alhamdulillah. Jadi itu awet. Ya, makanya sudah 2 tahun ya kira-kira itu di sini masih tidak ada serangan dari rayap, karena alhamdulillah itu kayu ulin ya. Kalau di daerah lain mungkin bisa diganti dengan semen bisa, atau besi misalnya. Nah, lalu yang di atasnya tumpuan lognya. Nah, sementara yang itu adalah lognya sendiri. Jadi itu bisa kita lihat sebenarnya, kalau tidak salah ini batang karet ya, Hevea brasiliensis. Nah, di dalamnya ada Trigona terus dipotong. Ini kita beli di Kalimantan Selatan. Ini lokasi di Samarinda. Ya. Lalu yang di atasnya itu topping namanya. Topping. Jadi bukan stup ya. Jadi kalau stup itu pengganti log yang itu. Jadi ada orang yang memang langsung dibelahnya, langsung dimasukkan ke stup. Tapi kita tidak. Ya, mungkin untuk menghemat biaya ya waktu itu ya, kita tidak menggunakan stup. Kita hanya gunakan topping. Nah, sementara topping sendiri terdiri dari ini untuk menahan agar tidak rusak ya kayunya. Karena topping itu kayunya kita buat dari meranti. Meranti itu tidak seawet ulin ya. Meranti ini bisa kita lihat dengan usia yang sama dengan di bawah itu, bisa kita lihat jauh. Ini masih terlihat awet. Di sini sudah terlihat mulai kusam, mulai ada tanda-tanda mau rusak. Ya, baik. Selanjutnya kita coba buka. Dalam Om. Iya. Nah, ini ya. Jadi bisa kita lihat kalau kita buka seperti ini. Ya, ini adalah tutup topping. Jadi topping ada toppingnya lagi gitu. Ya, ini adalah tutupnya. Dia lebih lebar daripada toppingnya sendiri. Nah, sementara di dalam topping itu apa? Ya, di dalam topping itu sederhana saja. Ini plastik transparan ya, yang biasa ya kalau kita di Indonesia itu kan taplak meja makan ya biasanya. Kita gunakan yang transparan seperti ini. Plastik meja makan. Nah, setelah itu fungsinya supaya kita bisa melihat koloni ya dari atas tanpa membuka. Nah, namun ini sudah perlu diganti sebenarnya. Nah, selain itu juga untuk melindungi
lebah yang ada di dalam apabila tutup dari toppingnya tadi ada kebocoran kalau ada hujan. Ya, ini kita bisa buka. Ya, kita buka. Ini kenapa lengket? Ini sengaja kami tempelin propolis dari lebah ini, teman-teman. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Banyak ya koloninya. Banyak lebahnya. Nah, alhamdulillah, berarti ini masih sehat. Bisa kita lihat. Nah, ini kami tidak menggunakan alat pelindung diri seperti apa namanya, penutup kepala dari jaring itu. Ya, bisa ya. Kami sebenarnya ingin menunjukkan kepada pemirsa sebenarnya sederhana. Caranya pada saat lebah stres seperti ini, kita mundur 1 meter atau 2 meter. Lalu nanti kita masuk lagi, baru kita lakukan pemanenan. Sebenarnya ini kita tadi ada salah trik sedikit. Seharusnya kita langsung buka, jangan lama-lama, terus kita pergi sekitar 2 meter. Nanti mohon maaf tadi agak lama karena mengambil kalimat-kalimat tadi. Ya, sekarang kita lakukan ya. Baik. Ya, ini kita buka saja cepat ya, karena kita tidak pakai jaring penutup kepala. Nah, kita tinggalin saja sekitar 5 menit. Ya, sekitar 2 meter saja, teman-teman. Tidak usah jauh-jauh. Jadi kalau masih ada rasanya ya agak dijauhin sedikit lagi kan. Ya, kurang lebih sebenarnya ya segitu 2-5 meter lah ya. Kalau misalnya masih ada, itu tergantung dari agresivitas dari lebah trigonanya. Ya, bisa kita perhatikan. Ini kami tanpa menggunakan alat pelindung kepala. Itu sebenarnya alat pelindung kepala itu penting ya. Tapi kan kadang-kadang teman-teman mungkin lupa bawanya ataupun belum punya ya. Sebenarnya nggak apa-apa. Alhamdulillah kami sudah berkali-kali panen tanpa alat itu bisa. Tapi ya itu sekitar 5 menit, 3 menit tunggu dulu lebahnya tidak stres ataupun tenang dulu sekitar 5 menit, baru nanti kita lakukan pemanenan. Ya, sudah mulai tenang kan teman-teman? Kurang lebih 5 menit ya tadi kami perhatikan. Alhamdulillah. Kenapa kita perlu mereka tenang dulu? Karena kalau mereka tidak tenang, bayangkan kalau kita bekerja di sini di tempat mereka, sementara kan koloninya banyak, itu bisa masuk ke telinga kita. Itu yang lebih bahaya. Memang mereka tinggal sebia tanpa sengat, tapi kalau masuk ke telinga kan tetap berbahaya. Apalagi kan ukurannya bisa ya masuk ya ke telinga gitu. Jadi kita perlu mereka agak tidak stres lah dulu, baru kita masuk ke rumahnya. Ini kurang lebih 5 menit tadi. Nah, bisa kita lihat di sini kira-kira kantong madunya bagaimana ini ya. Oke, ini kondisi kantong madunya. Kalau berdasarkan pengalaman kami, ini kategori sedang ya, medium. Nah, karena beberapa koloni itu bisa juga dia sampai penuh, bahkan bertingkat begitu. Nah, ini kenapa? Ini memang teman-teman di Samarinda itu baru saja selesai musim hujan. Beberapa waktu yang lalu itu bisa dibilang setiap 2 hari hujan. Nah, pada saat musim hujan, lebah itu malas keluar. Sehingga produksi nektar juga sedikit, sehingga berpengaruh ke hasil akhir madunya. Nah,
Di sini selanjutnya kita cerita. Nah, yang mana yang ada madunya? Yang tertutup ini. Seperti ini. Ya. Terus ini. Nah ini. Seperti ini. Dihinggapi oleh Trigona itama. Tapi dia tidak menggigit. Tidak menyengat. Seru ya. Nah ini. Kok cuman segini perlengkapan ataupun barang-barang mereka gitu. Jangan salah teman-teman, topping ini sebenarnya hanya tempat madu. Nah, di dalam log ini bisa jadi sudah penuh ini. Ya, sudah penuh dengan seperti ini juga. Jadi ada telur, ada kantong madu juga misalnya gitu kan. Nah, itu kalau sudah tidak muat lagi barulah mereka ke sini. Nah, kenapa kita perlu ini? Untuk memudahkan kita panen. Dan memang kita juga tidak boleh terlalu eksploitasi sarang mereka ini, karena seperti kita ketahui lebah itu ada 3, worker, drone, dan queen. Worker pekerja, drone jantan, queen ratu. Nah, di sini ada setidaknya 1 ratu, beberapa raja atau drone atau pejantan, dan sangat banyak pekerja. Nah, pekerja itu umurnya kurang lebih 2 mingguan. Drone itu, jantan itu sekitar 3 bulanan, dan ratu yang paling lama bisa bertahun. Ya, sekitar 2 tahun. Nah, fasenya itu ratu bertelur lalu menjadi ada larva atau ulat-ulat seperti itu. Lalu menuju ke pupa, ke pompong. Nah, pada masa dari larva ke pupa itu worker memberikan madu ke larva. Karena mereka akan memasuki masa tidak makan selama beberapa waktu larva itu, yaitu pupa. Nah, setelah dari pupa barulah jadi lebah muda gitu. Jadi madu itu dibutuhkan oleh lebah juga, khususnya bagi larva. Nah, sementara kalau tidak ada produksi larva ataupun lebah yang baru, ini bisa stop koloninya. Karena pekerja itu usianya hanya 2 mingguan kira-kira. Nah, jadi perlu regenerasi. Nah, kalau kita ambil semua nanti madunya, regenerasi tidak ada. Jadi kita harus sisakan seberapa? Sekitar 1/4 ataupun 25% dari yang ada di atas ini. Dan memang alhamdulillah sebenarnya kira-kira di dalam juga sudah ada seperti itu. Mari kita simak cara kami memanennya ya. Terima kasih teman-teman. Baik teman-teman, langkahnya kita taruh tusuk sate ya di sini. Lalu ini alat sedot kita buka dulu. Ya, steril ya, kita baru cuci. Ya, jangan bekas sirup anaknya ya. Ini langsung dari toko. Nah, terus ini untuk menampung, kita buka dulu. Nah, ini kita taruh di sini ya, di sekitarnya lah. Nah, lalu mungkin bisa mendekat. Dek. Nah, kita caranya begini teman-teman. Kan ini ada kantung madu. Kalau kantung madunya seperti ini, itu artinya dia sudah tertutup ya. Itu artinya madunya sudah tua, sudah bisa dipanen. Itu sebenarnya yang paling layak dipanen. Jadi di sini yang sudah layak dipanen tidak terlalu banyak ya sebenarnya. Ya, kita coba, kita buka. Nah, seperti ini. Setelah kita buka seperti ini, barulah
kita sedot. Nah, pelan-pelan ya, karena kita menggunakan sedotan kecil ini, jangan sampai madunya tumpah-tumpah di dalam toppingnya. Ya, kira-kira seperti itu nanti yang akan kita lakukan seterusnya ya, Bapak Ibu, teman-teman. Masya Allah. Alhamdulillah kebetulan hujan ya di sini. Mungkin panen kita bisa kita pause dulu. Mudah-mudahan hujannya tidak terlalu deras. Amin. Ya, kita tinggalkan sekitar 1/4 ya di setiap kantong madunya, pot madunya. Ini namanya pot madu ya Bapak Ibu, pot madu yang agak besar. Ada pot madu yang kecil yaitu jenis Fusco, Levisep, Piroy. Kalau ini yang agak besar, ini jenis Itama. Ini satu sedot gini 1 mili ya, Bapak Ibu ya, teman-teman. Jadi kalau kita sedot beberapa kali ya kali 1 mili kalau dia penuh. Hehe. Nah, buka. Jadi ini harus santai memang ya kerjanya, khususnya karena kita menggunakan alat sedot yang kecil. Hati-hati. Sebenarnya alat sedot itu ada beragam. Ada yang menggunakan modifikasi dari aki motor, itu untuk khususnya yang peternakannya sudah besar, banyak stupnya ataupun locknya, koloninya. Nah, ada juga yang menggunakan modifikasi alat sedot galon air ya, kasih pipa, maaf, selang kecil maksudnya, maaf. Ya. Nah, ini seru Bapak Ibu. Jadi hari Minggu seperti ini alhamdulillah, sebelum kita jalan-jalan misalnya bareng sejam, panen madu dulu 1 stup. Alhamdulillah tidak disengat. Nah, kita 1 hari kan itu kurang lebih 1 sendok saja. Ini sangat bermanfaat. Coba kalau kita punya sekitar 40 stup seperti ini saja ya, kita makan bisa jualan ya. Kalau mungkin sekitar 4 stup oke lah untuk keluarga dulu. Tapi kalau punya 40 jualan. Dan ada teman kami yang sudah jualan sampai ke India, karena manfaat dari Trigona ini alhamdulillah bisa kita tahulah dari berbagai sumber sudah banyak, itu sangat berkhasiat. Jadi bersyukur ya, kita tinggal di Indonesia, alhamdulillah keanekaragaman hayati yang sangat banyak, sangat besar ya di negara kita, yang mungkin teman-teman kita di Korea, di beberapa negara-negara subtropis, apalagi di daerah kutub, apalagi daerah-daerah ekstrim ya, yang tanamannya sedikit, pengen pasti mereka rasakan. Nah, kita
sudah tinggal di Indonesia harus memanfaatkan situasi ini ya, salah satunya dengan memiliki lock stup ataupun koloni lebah tanpa sengat ini. Sebagai bocoran, satu lock ini kira-kira saya dihargai. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah polen ya. Ini polen ini. Ini karena kita mau panen madu saja, kita tidak usah sedot dia. Itu makanan ratu ya, polen itu. Tapi itu kita juga bisa makan. Itu sangat sehat itu Bapak Ibu. Ya, nanti kami ulas ya sebentar untuk rasanya. Nah ini alhamdulillah ya, kita tidak disengat. Suruhlah pokoknya. Kalau saya sih alhamdulillah ya. Saya saja mohon maaf yang kadang banyak sekali yang harus saya kerjakan tugas ya, masih sempat alhamdulillah. Apalagi mungkin mohon maaf adik-adik yang mempunyai waktu yang lebih, misalnya mohon maaf, misalnya yang masih duduk di SMA, bisa dong bantu-bantu ekonomi orang tuanya dengan gini-gini aja. Cara perawatannya sangat sederhana, penting ada tanaman di sekitarnya. Rumput pun tidak apa-apa, rumput yang berbunga misalnya putri malu. Nah syukur-syukur rajin dah nanam bunga sekitarnya. Yang lebih dia senangi sebenarnya air mata pengantin, namanya AMP ya. Alhamdulillah hujannya tidak jadi. Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita dalam pembuatan video kali ini sehingga tidak ada pause, insyaallah di hari berikutnya. Karena memang setelah ini saya ada acara lagi, membuat persiapan diklat. Jadi itulah tadi yang saya sampaikan. Alhamdulillah ini bisa dilakukan di sela-sela kegiatan kesibukan, karena tidak terlalu apa ya, mohon maaf ya, kalau misalnya kita aren misalnya, aren itu kalau kita tidak ambil tiap hari kan, tidak masak tiap hari, tidak pasarkan tiap hari, nah gimana? Nah kalau ini kapan sempat aja, yang penting panennya itu ya jangan malam-malam. Dia itu kan lebah itu jam 6 sore sampai jam 9 pagi masuk sarang kebanyakannya ya, mencari makanannya. Mereka itu sekitar jam 9 pagi sampai jam 15 lah, 17. Nah jadi kita panennya pada saat mereka tidak terlalu bergerombol, tidak terlalu banyak di sini. Ini memang ada, tapi kalau misalnya kita panen semalam lebih banyak lagi. Nah makanya orang-orang ada ya, kalau teman-teman ini mungkin dia ada ya yang mengusir tawon misalnya, atau lebah misalnya malam hari, itu maksudnya biar sekalian semua koloninya kena gitu kan, dapat. Jadi kalau misalnya diusirnya siang, malam ada lagi yang datang yang lain, tidak sekalian dong, 2 kali kerja misalnya. Nah ini banyak ya polennya. Nah ini bisa kita lihat teman-teman, di dalam sana itu, ini kan sebenarnya kita lubangi nih sekitar ini. Nah kita lubangi ya toppingnya itu. Nah ke dalam sana itu yaitu lock tadi, koloni tadi, apa tadi, lock karet tadi itu bolong itu ke bawah ya. Jadi ini bolong ini ke bawah, terus ini ada lubangnya gitu. Nah kalau teman-teman masih kesusahan untuk membuat ini,
Tenang, insya Allah nanti kita akan berikan tutorial membuat topping, menyatukannya dengan lock ya. Jadi memang sih yang kami sarankan kepada teman-teman untuk dipelihara di rumah itu ya jenis ini. Memang banyak kelulut itu, trigona itu, stingless bee itu, tapi yang paling banyak madunya adalah Itama. Itu ada mungkin ya 50-an ya spesiesnya. Marganya saja kurang lebih mungkin belasan. Nah, jadi mungkin ada teman-teman yang bilang di daerah saya banyak ini di apa kayu-kayu. Nah, tapi belum tentu teman-teman yang jenis Itama. Jadi kalau kami sarankan untuk yang mau madunya peliharalah yang Itama. Saya lihat kalau untuk madu sendiri ini sudah cukup ya, Om ya. Nah, ini ya madu sudah kita panen dan hasilnya untuk panen kali ini segini. Nah, supaya kelihatan asli tak apa-apa deh ada masuk satu lebah, kita biarin. Tapi itu tidak sengaja ya, itu masuk sendiri itu. Nah, yang ini jangan, ini keluar saja. Nah, ini kita tutup. Iya, selesai. Inilah hasil kita pagi ini dari panen lebah Trigona Itama. Insya Allah setelah ini kita akan timbang berapa berat. Tadi ada yang saya mau sampaikan juga, saya sudah janji. Kita tahu bahwa produk lebah itu ada madu, ada propolis. Ini ya propolis ini. Ini propolis bisa kita olah. Ini di Jawa sudah ada penampungnya untuk jadi propolis yang bernilai jual tinggi. Terus ini polen. Nah, polen ini adalah makanan ratu. Ini sangat bagus ini untuk dikonsumsi juga. Ini adalah salah satu produk unggulan dari lebah Trigona Itama ini. Ini katanya, mohon maaf nih ya, bisa sebagai obat yang bisa menjaga stamina, obat untuk lebih kuat lagi kita bekerja gitu kan. Jadi mungkin nutrisinya sangat baik. Nah, ini maaf kami coba cicipi rasanya bagaimana ya. Ini rasanya asam nih ya. Ini saya mau kasih dulu coba teman saya, adik saya. Ini coba Om ya. Ya, bagaimana rasanya Om? Asam. Ya, begitu ya teman-teman. Itu namanya polen. Kalau di beberapa stup yang lain banyak. Ini memang perlu kami evaluasi juga sih. Ini perlu ditambahin bunga air mata pengantin kayaknya. Karena memang saya dapat bocoran juga dari salah satu peneliti. Kalau Kaliandra ini sebenarnya cocoknya untuk lebah bersengat seperti Apis mellifera, Apis serrana begitu. Jadi mungkin supaya lebih banyak lagi pakan dari Trigona Itama kami ini perlu dikasih bunga air mata pengantin. Seperti itu teman-teman. Ikuti terus video ini sampai akhir. Kita akan lihat produktivitas kita hari ini, berapa timbangannya yang tadi. Hehe. Ya, kita tutup dulu sebelum kita pergi dengan baik ya. Ini kita pastikan di sini ada lemnya dari propolis itu sendiri, biar dia rekat ya, tidak usah pakai lem kambing kah, lem yang lain. Dari propolisnya sendiri itu sudah sangat lengket. Nah, terus
Kita tutup yang rapi ya. Nah, kita pastikan tidak ada hewan pengganggu seperti ini, teman-teman. Ini semacam ulat ya, ataupun semut. Itu kita, ini ulat yang sudah mati, makanya saya berani udah kering ya. Nah, jangan sampai ada semut. Sangat sering juga semut, cicak yang sering mengganggu. Makanya kadang kita kasih lem lem tikus untuk menjerat mereka. Nah, tadi ada yang lupa. Oh ya, sebelumnya kita tutup dulu. Nah, kita tutup seperti awal. Nah, alat kita masukkan sini. Sudah deh, sederhana bukan? Ini tinggal konsumsi kan. Nah, mohon maaf Om, ini mau kasih lihat. Ini lalainya ya. Ini pintu mereka. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jangan panen di depan, jangan berdiri di depan pintu mereka untuk pada saat panen, karena mereka akan menyerang kita ya, seperti ini. Nah, kita akan diserang karena mereka kira kita mengganggu, betul ya. Nah, ini adalah pintu masuk mereka. Ini lalai mereka. Nah, ya. Nah, kan karena saya mengganggu pintunya, ini saya semacam berusaha perlawanan lah gitu. Nah, makanya kita kalau panen jangan dari pintunya. Itu mungkin ya teman-teman. Mohon maaf tadi lupa. Setelah ini kita kanting. Halo teman-teman. Kali ini madunya sudah dalam posisi kita timbang. Berapa hasilnya? Ya, alhamdulillah. Ini angkanya 50 100 ya. Ya, ini 250, satu garis ininya 50, ini dua garis 100. Tadi 25. Kita ingat tadi ya, 25. Sekarang 100, berarti berat bersih cairan madunya sebanyak 75 ml atau 75 gram. Ya, alhamdulillah panen kita kali ini 75 gram, dan itu kira-kira per bulan satu stop sekitar 75 gram. Dan perlu kita ketahui, kalau saya beli madu itu yang ukuran 100 ml kira-kira 100.000 ya. Berarti ini kira-kira 75.000 nih harganya teman-teman. Untuk madu lebah Trigona Itama harganya segitu di pasaran kurang lebih. Ya, mari semangat untuk memelihara lebah Trigona Itama di kebun kita. Kami sudah mencoba, teman-teman yang lain juga sudah banyak. Sekarang giliran sahabatku sekalian. Jangan sampai ketinggalan memanfaatkan biodiversity Indonesia yang sama-sama kita sudah ketahui sangat luar biasa. Mulai dari bangku SD kita dikasih tahu di buku dan oleh guru ya. Teman-teman, kita semangat memanfaatkan potensi negara kita, Indonesia, tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Amin ya rabbal alamin.